Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Janganlah hendaknya terbayang di dalam hati kita berikut ini: saya telah korbankan semua umur dan harta saya dalam usaha ini, tapi kenapa saya tidak diikram? Sebaiknya senantiasa mengakui kekurangan kita. Ya, saya tidak pernah buat apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya nantinya pada hari kiamat di padang mahsyar. Adakah usaha dan pengorbanan saya diterima apa tidak? Sahabat dengan pengorbanan yang benar pun tetap merasa takut dengan sifat nifak dalam diri mereka. Sebelum sifat ini belum terbentuk dalam diri kita, maka selama itu kita baru usaha atas lafaz syahadat saja, belum hakikatnya. Kalaulah kita mengandalkan lafaz saja, saat ujian seorang akan lupa apa yang ada dalam hati kita, itulah yang akan nampak di depan kita. Keadaannya seperti burung kakak tua yang senantiasa mengucapkan ratusan kalimah syahadat kepada setiap orang yang lalu lalang di depannya, tetapi saat ia ketangkap kucing, bukannya kalimat syahadat yang keluar dari mulutnya, melainkan suaranya yang asli yang keluar. Oleh karena itu, hendaknya mencapai hakikat segala sesuatu merupakan matlamat kita. Hari ini kita sering ucapkan Allah yang buat segalanya, Ia yang berkehendak, makhluk tidak berkehendak tanpa izinnya. Kata-kata seperti ini tak ubahnya seperti suara burung kakak tua. Perlu sekali usaha sekuat-kuatnya untuk memasukkannya ke dalam hati kita. Jaulah adalah merupakan tulang belakang, tulang punggung daripada usaha ini. Jaulah adalah nisbah kepada semua anbiya alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan Taif, Mekah, musim haji, Mina, senantiasa buat amalan jaulah. Terkadang sendirian, terkadang bersama Abbas radhiyallahu anhu. Padahal saat itu beliau belum masuk Islam. Terkadang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, baik infiradi maupun ijtimai, yaitu kedua-dua cara tersebut dikerjakannya. Dalam surat Yasin disebut juga 3 orang buat jaulah dakwah. Nabi Musa beserta Harun keluar buat usaha jaulah atau dakwah. Ini pun tercantum dalam Al-Quran. Saat ini kepentingan jaulah telah terlepas dan hilang. Yang tersisa hanyalah berupa nasihat-nasihat dalam masjid. Ini pun sangat berguna atau berharga, tapi kesan dari perkataan yang didapat dalam jaulah tidak didapati dalam selain jaulah. Tiap orang dari umat ini punya kepahaman bahwa umat perlu ditingkatkan keimanannya. Oleh karena itu, dengan mendengarkan masalah halal, haram, faraid, wajibat, hukuk, muamalah dan sebagainya, maka datanglah semua amalan dalam kehidupan mereka. Hanya mengandalkan pendengaran saja tidaklah cukup untuk pengamalan. Dengan alasan inilah, walaupun banyaknya nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, tulisan-tulisan yang tersebar di kalangan umat, tapi tidak menimbulkan peningkatan dalam umat,
Sebaliknya umat justru hari demi hari mengarah ke arah keburukan, tidak bertambah ke arah kebaikan. Untuk itu usaha yang pertama mendapat perhatian hendaknya usaha memperbesar perjuangan keimanan. Keimanan yang diperlukan ialah mencapai derajat menentang semua kemungkaran dan syahwat nafsu manusia. Kepentingan jauhlah disinyalir dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Al-Hadis. Untuk itu amalan jauhlah adalah sangat penting. Dalam jauhlah kita melatih untuk mengamalkan ayat ini, merendahkan diri terhadap orang mukmin. Di dalamnya terdapat 6 faedah. Pertama, melatih sifat tawadhu, melatih sifat ikhlas, melatih sifat basiroh, melatih kerisauan umat, melatih sabar dan tahammul, dan menghasilkan nisbah kenabian. Dan sebanyak mana kadar usaha yang terdapat dalam amalan jauhlah ini, tidak terdapat dalam amalan yang lain. Kalaulah amalan jauhlah ini hidup, akan hiduplah agama secara sempurna dalam kehidupan manusia. Maulana Ilyas rahmatullah alaih berkata, kami dalam perjuangan ini menginginkan 2 perkara. Yang pertama, semua umat bentuk jamaah per jamaah membawa dan menghidupkan kembali apa-apa yang dibawa Rasulullah SAW dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari negara ke negara, dari benua ke benua. Yang kedua, terbentuknya jazbah dalam hati tiap-tiap orang muslim bahwa tidak ada lagi kerja saya di atas dunia ini selain mengorbankan nyawa saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara dan niat yang betul kita buat jauhlah, maka agama akan tersebar ke seluruh umat manusia sebagaimana hujan yang membasahi bumi. Secara otomatis buah-buahan akan nampak dari pohon-pohon. Buat amalan jauhlah ini bersamaan dengan pekerjaan kita, keluarga, famili. Semua lapisan masyarakat dapat melakukan amalan ini sebagaimana sahabat-sahabat kerjakan di Madinah Al-Munawwarah, baik dalam bentuk ketentaraan atau utusan. Kalaulah amalan jauhlah ini hidup dalam diri kita dan orang lain, maka melalui jauhlah ini pulalah akan membentuk sistem utusan dan ketentaraan yang dahulu dibuat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian perlu sekali selain semua itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak perlu. Kalau tidak, amalan agama kita akan punah, dan ini pun amat dipentingkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya taufik dan kita semua, dan diberinya kemudahan untuk mengamalkannya. Amin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ashabihi ajma'in.